Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan adik-adik, saya Kak Faridel di Katalis Ganesha sebagai pengajar matematika dan fisika. Di video kali ini, saya akan menjelaskan konsep dasar dan juga pembahasan soal untuk pelajaran fisika. Topiknya terkait gaya dan hukum Newton. Oke, untuk soal itu akan dibahas 3 soal dengan level kesulitan yang berbeda. Mulai dari level tugas sekolah, kemudian ada level ujian sekolah atau ujian nasional, juga ada sampai kepada level ujian seleksi masuk perguruan tinggi, UTBK, SNBT, atau ujian mandiri. Ya, di sini nanti dijelaskan konsep dasar, kemudian kita akan coba mengerjakan soal ya. Untuk konsep dasarnya, hukum Newton itu terbagi menjadi 3 ya. Ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Kita tulis dulu rumus-rumusnya, nanti saya jelaskan. Jadi untuk hukum 1 Newton itu rumusnya adalah sigma F atau resultan gaya sama dengan 0. Hukum 2 Newton, sigma F sama dengan massa dikali percepatan. Hukum 3 Newton itu adalah tentang aksi reaksi. Jadi F aksi sama dengan negatif F reaksi, atau gaya aksi sama dengan negatif gaya reaksi. Oke, bagaimana ini penjelasannya? Jadi hukum 1 Newton itu dia berbicara suatu benda yang mengalami gaya. Cuman gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut resultannya 0. Maka di sini ada 2 kemungkinan. Satu, benda itu diam, atau yang kedua adalah benda itu bergerak dengan gerakan lurus beraturan atau dengan kecepatan konstan. Nah, ini contoh penerapan hukum 1 Newton ini bagaimana? Bisa diberi contoh seperti ada kertas yang di atasnya itu ditaruh koin misalnya ya. Kemudian ditarik kertas ini dengan sangat cepat. Koin yang awalnya diam di atas kertas itu, ketika kertasnya ditarik cepat, koin tersebut akan tetap diam. Contoh lainnya adalah misalnya kita naik mobil yang mula-mula melaju dengan kecepatan konstan, tiba-tiba mengalami pengereman mendadak, maka pengemudi juga penumpang yang ada di dalamnya itu akan terdorong ke depan. Itu sebagai bentuk dari kelembaman, kecenderungan benda untuk mempertahankan posisinya. Yaitu terkait tentang hukum 1 Newton. Kemudian untuk hukum 2 Newton, ini intinya adalah bahwa gaya itu berbanding lurus dengan percepatan. Kemudian massa itu berbanding terbalik dengan kecepatan. Gaya juga berbanding lurus dengan massa. Ini contohnya itu seperti kita mendorong gerobak, maka ketika kita perbesar gaya dorongnya, maka percepatan gerobak itu akan semakin besar. Atau ketika gerobak itu menerima beban yang sangat berat, karena berbanding terbalik, percepatan gerobak itu akan semakin lambat gitu ya untuk gaya yang diberikannya sama. Kemudian untuk hukum 3 Newton, aksi reaksi ini, contoh penerapannya adalah seperti kita mendorong tembok, maka gaya yang kita dorong ke tembok itu, akibatnya kita akan mengalami semacam gaya yang melawan gitu ya. Gaya reaksi, yang arahnya itu ya melawan, arahnya terbalik. Besar gayanya sama gitu ya. Contohnya ya, ini tembok gitu ya, kemudian diberikan gaya dorong. Baik, seperti itu. Oke, selanjutnya ini kita bahas mengenai jenis-jenis gaya dasar dalam fisika ya. Yang pertama itu ada gaya berat atau disimbolkan weight. Gaya berat ini rumusnya adalah massa dikali gravitasi, karena ya dia dipengaruhi oleh gravitasi. Arah gayanya juga ke pusat bumi gitu ya. Nah, ini contohnya seperti apa? Contohnya itu adalah misalnya ini ada bidang datar, permukaan datar, kemudian di atasnya kita taruh benda. Benda ini punya massa M. Dia ada gaya berat yang arahnya tuh ke bawah ke pusat bumi gitu. Jika bidang permukaannya miring, benda yang ada di atas bidang permukaan itu tetap gayanya ke bawah ke pusat bumi. Oke. Yang kedua itu ada gaya normal. Nah, gaya normal ini adalah gaya permukaan ya, akibat kontak permukaan. Jadi gaya normal itu seperti apa sih fenomenanya? Kira-kira gini ya. Jadi ini ada permukaan bidang dikenai oleh benda. Nah, benda ini ada benda, ini ada bidang. Gaya normalnya itu di sini di permukaan ke atas ya, gaya normal. Contoh lainnya kita punya dinding. Kemudian di sini ada benda yang didorong gitu ya, sehingga dia bertahan ke arah F ke samping sini. Maka gaya normalnya itu adalah dari permukaan ya, dari sini. Besar N. Nanti bagaimana menghitung gaya normal? Yaitu menggunakan keseimbangan sigma F gitu ya. Sigma F arah X atau sigma F arah Y. Jadi kalau contoh yang ini, maka ini gaya normalnya adalah berat gitu ya. Kalau yang ini gaya normalnya adalah F gitu. Oke, selanjutnya ada gaya gesek. Ini disimbolkan F. Nanti ada gaya gesek statis, Fs, atau gaya gesek kinetis gitu ya, Fk. Jadi sesuai dengan namanya, gaya gesek ini berarti gaya akibat adanya gesekan antara benda dengan permukaan. Gambaran fenomenanya seperti ini. Saya ada permukaan kasar, di sini ada benda yang kontak dengan permukaan. Benda ini didorong ke arah kanan dengan gaya dorong sekian, maka di sini di permukaan ini ada gaya gesek.
arahnya berlawanan dengan arah gerak bendanya, dia bisa F statis atau Fs atau Fk, F kinetis gitu. Nanti statis itu berarti dia bendanya diam, tertahan. Gaya kinetis itu berarti bendanya bergerak. Rumusnya ini, Fs itu mu s, atau ini koefisien gesek dikali dengan gaya normal. Jadi di sini ada gaya normal. Kemudian kalau gaya gesek kinetis, Fk itu mu k, berarti ya koefisien gesek kinetis dikali dengan gaya normal ya. Seperti itu. Jadi nanti ini nilai koefisien gesek itu biasanya diberitahu gitu ya. Oke, selanjutnya itu ada gaya tegangan tali. Biasa kita simbolkan T. Tegangan tali ini kasusnya sederhananya ada benda gitu ya di atas permukaan licin katakan. Kemudian ada tali di sini ya. Tali ini ditarik. Tali ini ditarik dengan gaya F di sini ya. Maka si tali ini mengalami tegangan tali gitu ya. Sebesar T. Ya T-nya itu sama dengan F. Ya, jadi itu untuk konsep dasar mengenai hukum Newton dan juga jenis-jenis gaya dasar dalam fisika. Oke, selanjutnya kita bahas soal. Untuk soal yang pertama ini levelnya masih mudah ya, yaitu level tugas sekolah. Jadi soalnya, berapakah besar gaya normal yang dialami oleh balok bermasa 3 kg pada gambar berikut ya. Jadi pada gambar ini, balok itu sudah mengalami gaya tekan sebesar 14 Newton gitu ya. Kemudian balok ini punya massa 3 kg, artinya dia punya gaya berat sebesar M kali G ya. M-nya itu adalah 3 kg dikali gravitasi 10, artinya jadi 30. Bagaimana dengan gaya normalnya? Nah, ini kita gunakan sigma Fy ya, sama dengan 0. Artinya benda ini kan diam ya, tidak bergerak ke arah vertikal gitu ya. Gaya-gaya yang bekerja di arah vertikalnya ada gaya tekan, gaya berat, dan juga ada gaya normal. Jadi gaya normalnya itu ada di sini, ke arah atas normal. Jadi dari rumus ini itu ada N, karena dia ke atas ya, N positif gitu ya, dikurangi F, karena ke bawah negatif, dikurangi W, sama dengan 0. Dan ini resultannya sigma. Berarti ada 3 gaya, gaya tekan F, gaya berat W, gaya normal. Maka di sini N sama dengan F ditambah W. F-nya besarnya 14 Newton dan W-nya 30 Newton. Maka jumlahnya adalah 44 Newton. Nah, itu gaya normalnya. Jawabannya adalah A. Jadi bukan 14. Hanya gara-gara kita melihat, oh ya ada gaya tekan 14 ke bawah, berarti normalnya 14 ke atas. Tidak seperti itu ya. Jadi kita harus bikin dulu diagram benda bebas. Yang di situ gaya-gaya apa saja yang bekerja pada benda tersebut. Lalu gunakan rumus hukum Newton sigma Fy sama dengan 0 karena kita meninjau di arah vertikal saja. Oke, baik, seperti itu. Oke, soal selanjutnya. Ini level ujian nasional atau ujian akhir sekolah ya. Berarti lebih sulit dari yang pertama. Soalnya seperti ini. Sebuah balok kayu berada pada bidang miring yang kasar. Ya, bisa kita langsung lihat gambarnya. Dia ditarik dengan gaya 200 Newton ke arah F. Jika massa balok 18 kg dan percepatannya 3 meter per second kuadrat, maka gaya gesekan yang dialami balok terhadap bidang miring adalah, pertama lagi-lagi kita harus buat dulu diagram benda bebasnya. Jadi ini ada benda. Nah, gaya-gaya apa saja yang bekerja pada benda tersebut? Itu ada gaya F. Kemudian karena dia bermassa, maka dia ada gaya berat ke arah pusat bumi. Dan karena dia kontak dengan permukaan bidang miring, maka dia ada gaya normal ke sini. Nah, gaya berat ini kita bisa uraikan menjadi komponen ke sini dan komponen ke arah sini ya. Kita bikin kerangka acuan ke arah sini X, ke arah sini Y ya. Jadi kerangka acuannya menyesuaikan dengan benda. Berarti ini ada WX, ada WY ya. Nah, besar WX ini, di sini sudut kemiringan dari permukaan bidang miringnya 30 derajat. Berarti di sini 30 derajat. Berarti WX itu adalah W sin 30 derajat ya. Sementara WY, gaya berat di komponen Y itu besarnya adalah W cos 30 derajat. Oke, besarnya WX itu berapa? Besarnya WX itu adalah, nah besarnya W itu kan massa dikali gravitasi. Di sini tidak diberikan gravitasinya, berarti kita anggap 10 meter per second kuadrat. Jadi beratnya adalah 18 kali 10 atau 180 Newton. Kalau begitu maka WX itu adalah 180 Newton dikali sinus 30. Sinus 30 derajat itu setengah ya. Jadi WX ini bernilai 90 Newton. Nah, kita lihat bidang miring. Berarti di arah sumbu X ya, ada gaya F, ada gaya WX. Gaya F-nya jauh lebih besar, yaitu 200 Newton, maka benda ini akan bergerak ke arah X positif. Dengan percepatannya ya, dengan percepatannya 3 meter per second.
Oke, kita langsung gunakan rumus hukum Newton. Sigma F di arah X itu sama dengan M kali A, karena dia bendanya bergerak ya. Nah, gaya-gaya apa saja yang bekerja pada arah ini? Oke, sorry, berarti di sini ada gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi gaya geseknya ke sini ya. F gesek. F kinetik berarti ya. Nah, di sini ya, sorry, bertumpuk tulisannya. Maka resultan gaya di arah X itu ada F positif, kemudian negatif Wx karena arahnya berlawanan, dan negatif Fk ya kinetis, gaya gesek kinetis, sama dengan M dikali A. Oke, kita masukkan angka-angkanya, nilai-nilainya. Ini 200, ini 90, Fk ini yang ditanyakan. Sama dengan massa 18 dikali percepatan bendanya itu 3 meter per second kuadrat. Oke, kita pindah ke sini ya. 200 kurang 90 berarti 110 Newton, dikurangi Fk sama dengan 18 kali 3 itu 54. Maka Fk berapa? Ya, Fk 56 Newton. Jadi jawabannya gaya gesekan yang dialami balok terhadap bidang miring adalah 56 Newton. Oke, ini soal terakhir ya, soal ketiga. Ini levelnya semakin sulit, level UTBK atau ujian mandiri ya, untuk masuk kampus, seleksi masuk kampus. Oke, ini soalnya diberikan gambar ya, seperti kita lihat, ada balok di atas bidang miringnya 37 derajat, kemudian baloknya bermassa 4 kg, diberikan gaya tarik sebesar 20 Newton, ini diberikan koefisien geseknya ya, untuk statis dan untuk kinetis. Pertanyaannya adalah, balok pada bidang miring tersebut akan mendapat percepatan yang besarnya berapa? Ya. Nah, ini kita lihat, kita tinjau apakah dia diam, apakah dia ketarik ke atas, apakah dia turun ke bawah ya, jadi kita lihat pergerakannya seperti apa. Pertama, lagi-lagi kita bikin diagram benda bebas. Oke, maka gaya-gaya apa saja yang bekerja pada benda tersebut? Yaitu ada gaya F, kemudian ada gaya berat ya, ada gaya berat ke bawah, dan ada gaya gesek. Nanti akan kita lihat ya, ini gerak kemana. Kita buka komponennya untuk gaya berat, berarti ada gaya ke sini ya, yaitu Wx. Berarti kita bikin kerangka acuannya X positif ke bawah, Y positif ke atas ini ya, menyesuaikan dengan kemiringan bendanya. Di sini ada juga komponen Wy, di mana Wx ini sama dengan W sin 37 derajat, ini W cos 37 derajat. Oke, kita tinjau untuk W sin 37 ya. Ini W-nya itu berapa? W-nya itu adalah massa dikali gravitasi. Massanya 4 kg, gravitasinya kita anggap 10, sehingga 40 Newton untuk gaya beratnya. Nah, komponen Wx-nya itu sin 37 ya. Ini sin 37 ini sebetulnya kalau di Pythagoras seperti ini ya. Ini 37, berarti ini 53 ya. Ini kan 90 derajat. Nah, ini tuh triple Pythagorasnya 345 ya. Berarti ini 5, ini 3, ini 4. Berarti sin 37 itu, sin itu kan depan bagi miring ya. Berarti 3/5. Nah, berarti Wx itu adalah 40 dikali 3/5. Ini sama dengan 40 bagi 5, 8, kali 3, 24 ya, 24 Newton. Berarti ini 24 Newton. Sementara Wy itu 40 dikali cos 37. Cos 37 berarti samping bagi miring yang 4 bagi 5. Oke, berarti 8 dikali 4 itu 32. Nah, berarti ini Wy-nya 32 Newton ya. Oke, berarti di sini ada gaya normal ya. Kita lewat gaya normal. Di mana gaya normalnya itu adalah gaya W komponen Y 32. Karena tidak ada gaya lagi di arah Y. Oke, kalau begitu bagaimana ya? Kita akan mendapatkan yang ditanyakan. Yaitu kan yang ditanyakan itu percepatan ya. Artinya benda ini bergerak. Tadi F ini adalah 20. Nah, ini 24, ini 20. Maka akan bergeraknya ke bawah ya. Berarti ada percepatannya ke arah bawah, ke arah X positif. Oke, kita langsung gunakan hukum Newton kedua ya, di arah X. Sigma Fx sama dengan M kali A. Nah, gaya-gaya apa saja yang bekerja pada Fx? Oke, karena kita udah tahu arah geraknya ke bawah, maka di sini ada gaya gesek yang arahnya ke sini, berlawanan. Gaya geseknya kinetis, Fk. Sigma Fx-nya berarti gaya-gaya yang bekerja di arah X itu ada positif Wx, kemudian negatif F dan negatif F kinetis, gaya gesek kinetis, sama dengan
M dikali A. Oke, Wx itu 24, F-nya itu 20, FK-nya, nah ini FK berapa? Kita buat baru lagi di sini ya. FK itu kan gaya gesek kinetis, berarti rumusnya mu kinetis dikali dengan gaya normal. Mu kinetisnya 0,1, gaya normalnya 32, maka besarnya 3,2 Newton. Oke, berarti ini 24 kurang 20 kurang 3,2 sama dengan 4, masanya 4 dikali percepatan. Nah, ini yang bakal kita cari. 24 kurang 20, 4 kurang 32 berarti ini 0,8 sama dengan 4 dikali A. Oke, A bisa kita tahu yaitu 0,8 bagi 4 alias 0,2 meter per second kuadrat percepatan ke arah bawah. Jadi jawabannya adalah D ya. 0,2 meter per second kuadrat ke bawah sejajar bidang miringnya. Oke, jadi itu tadi video penjelasan konsep dasar dan juga pembahasan soal dari saya mengenai gaya dan hukum Newton untuk fisika. Tipsnya adalah pastikan di awal kita menulis free body diagram atau diagram benda bebas. Nah, karena dengan itu kita akan mengetahui gaya-gaya apa saja yang bekerja pada benda. Kemudian kita bisa menerapkan hukum Newton di situ. Oke, selamat dan semangat untuk terus belajar adik-adik. Kami tunggu di Katalis Ganesha. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.